Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya Terlina Arvinta Mona Arfa dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan materi ketiga atau chapter ketiga dari Sistem Informasi Manajemen yang nantinya akan berbicara tentang bagaimana sistem informasi manajemen itu akan berhubungan dalam suatu organisasi dan bagaimana dalam berfungsi dalam membuat suatu strategi dalam organisasi. Baik, saya akan share screen. Oke. Semoga materi saya di chapter ketiga ini sudah bisa terlihat oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang Information System, Organization, and Strategy. Learning objektif yang akan disampaikan dalam perkuliahan daring kali ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menggambarkan seperti apa sebuah fitur organisasi yang mampu mengelola kebutuhan perusahaan sehingga perusahaan bisa menggunakan sistem informasi secara sukses, secara baik, secara lancar. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana forces competitive forces, artinya bagaimana sebuah kondisi eksternal di luar perusahaan ini informasinya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membangun strategi bersaing. Kemudian menjelaskan bagaimana value chain and value web models dalam membantu bisnis mampu mengidentifikasi peluang dalam rangka dia membangun sebuah kerangka strategis dalam sebuah sistem informasi. Berikutnya adalah mendemonstrasikan bagaimana sistem informasi membantu sebuah bisnis mampu mengembangkan atau bersinergi, berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, baik stakeholder yang ada di sekitarnya maupun internal dalam bisnisnya untuk membangun kompetensi perusahaan, membangun strategi bersaing, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menilai tentang tantangan gitu yang dihadapi oleh sistem informasi dan bagaimana solusi manajemen gitu ya dalam membangun sebuah strateginya. Oke, saya akan langsung masuk pada intinya gitu ya. Oke, diawali dengan information technology and organization influence one another. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa antara organisasi dan information technology itu saling berkaitan, gitu ya. Jadi organisasi memanfaatkan information technology dalam proses bisnisnya. Nah, kemudian information technology juga membutuhkan organisasi yang baik agar bisa dimanfaatkan information technology ini dengan baik, dikelola information technology ini dengan baik, gitu ya, sehingga sebuah informasi bisa dinikmati oleh seluruh pelaku dalam organisasi tersebut. Kemudian di sini ada disebutkan poin tentang complex relationship influenced by organization, gitu ya. Jadi relationship apa saja sih yang mampu menginfluence sebuah organisasi gitu ya. Ada structure, ada business process, politics, culture, environment, dan juga manajemen gitu ya. Jadi ini mempengaruhi sebuah organisasi gitu ya. Ada struktur di dalamnya, internalnya, kemudian bagaimana bisnis proses itu, lingkungan di sekitarnya gitu ya, kondisi politik, kemudian culture yang dibangun, culture organisasi itu sendiri, kemudian culture yang ada di luarnya, yang termasuk di dalam environment, gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah aspek-aspek yang mendukung bagaimana sebuah organisasi akan berhubungan dengan information technology. Di sini digambarkan tentang bagaimana interconnectivity antara organization dan information system.
bahwa ada reciprocal di sini, hubungan resiprok, hubungan saling gitu ya antara information technology dan organization. Bagaimana organisasi memanfaatkan sebuah information technology dan sebaliknya karena organisasi ini adalah sebagai pengguna, sebagai penikmat dari information technology. Ya, jadi organization ini sebagai operatornya, sebagai evaluatornya, kemudian sebagai controllernya, tapi sebagai penikmatnya juga gitu ya, sehingga ini ada reciprocal di sini. Seperti di chapter yang sebelumnya, saya sudah pernah bahas mengenai bagaimana sebuah misalkan hardware and software, kemudian ini digunakan oleh suatu organisasi atau oleh pelakunya, kemudian dia akan ada efek feedback di mana penikmatnya ini sudah sesuai belum sama tujuan dia ketika menggunakan, gitu ya. Kalau tidak, maka akan ada upaya lagi untuk memperbaiki information teknologi tersebut agar sesuai atau selalu match sama tujuan awal dia ketika menggunakan teknologi. Akan selalu seperti itu cycle, gitu ya. Dan yang memediasi kelancaran dari reciprocal connectivity ini adalah environment, culture, structure, business process, politics, and management decision. Gitu ya. Ketika environment-nya nggak support, ketika culture-nya nggak support, ketika structure-nya nggak kokoh, business prosesnya tidak berjalan, politics-nya tidak mendukung, management decision-nya tidak jelas, maka hubungan ini akan mengalami hambatan atau tantangan seperti itu. Karena dia adalah yang memediasi atau memfasilitasi kelancaran hubungan antara kedua. Oke, kemudian kita berangkat lagi ke definisi organisasi. Kalau tadi secara umum sudah menjabarkan tentang bagaimana peran dari information system organization dan bagaimana mereka akan merge kemudian membuahkan sebuah strategi, kita mulai awali dari pengertian organisasi itu sendiri. Gitu ya. Ada dua perspektif di sini gitu ya. Ada technical definition, kemudian ada behavioral definition gitu ya. Secara teknis kita bisa katakan bahwa organisasi adalah sebuah kumpulan orang-orang gitu ya yang terorganisir, yang terorganize itu artinya yang rapi, yang terstruktur gitu ya. Jadi ini ada formal social structure gitu ya. That takes resources from environment and processes them to produce output. Gitu. Jadi mereka sama-sama berkumpul gitu ya dari lingkungan yang berbeda-beda. Tadinya individu ini, kemudian mereka berkumpul, mereka bersatu karena sebuah suatu aturan atau prosedur yang jelas secara bersama-sama. Kemudian untuk menghasilkan sesuatu output, ya, karena mereka bekerja sama, berkolaborasi dalam suatu sistem di organisasi, mereka akan menghasilkan output sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut ditetapkan. Di poin berikutnya ada a formal legal entity with internal rules and procedures as well as a social structure, gitu ya. Jadi organisasi ini adalah sebuah bentuk formal gitu ya, bentuk formal yang legal gitu ya, kesatuan formal yang legal yang sah secara hukum. Kalau kita bilang misalkan PP gitu ya, karena dia berbadan hukum seperti itu. Kemudian dengan internal rules gitu and procedure. Setiap perusahaan punya aturan. Contoh kelas punya aturan gitu ya, masuk jam berapa SKS, siapa yang mengajar. Itu adalah contoh organisasi kecil. Nah, bisa teman-teman bayangkan ketika organisasi itu semakin besar, maka semakin kompleks gitu ya, prosedur atau rules yang dibuat untuk merapihkan individu-individu tadi supaya aktivitas perusahaan menjadi lebih lancar dan tujuan perusahaan lebih mudah tercapainya. Yang berikutnya adalah perspektif tentang behavioral gitu, atau behavioral definition of organization. Di sini disebutkan adalah a collection of rights, privilege, obligation, and responsibilities that is delicately balanced over a period of time through conflict and conflict resolution. Ya, jadi di sini ini adalah sekumpulan hak dan kewajiban antara banyak orang yang nantinya akan saling berhubungan mereka. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa mengatur atau memediasi atau memfasilitasi antara hak dan kewajiban dari setiap orang itu supaya menjadi lebih seimbang, menghindari adanya konflik organisasi, sehingga tujuannya sama sebenarnya,
supaya tujuan organisasi ini menjadi lebih tercapai. Itu ya, antara technical definition dan behavioral definition of organization. Oke, next. Ini adalah gambaran bagaimana the technical microeconomics definition of the organization. Jadi ini kondisi mikro dari sebuah organisasi. Kalau kita bicara tentang mikro, berarti ini masih internal, gitu ya. Dia belum terkait dengan hal-hal yang ada di luar dari organisasi, gitu ya. Jadi di sini ada inputs from the environment, gitu ya. Misalkan inputs from the environment ini apa, Bu, gitu ya. Karyawannya ini kan dari individu yang berbeda-beda, punya culture dan value yang berbeda, ya. Itu adalah input from the environment. Atau raw material, misalkan yang dibuat untuk proses produksinya. Itu ada input from the environment, gitu, dari lingkungan, kemudian dibawa masuk organisasi. Kemudian setelah dibawa masuk organisasi, maka akan dibentuk suatu peraturan, gitu, sehingga dia disebut di sini ada organisasi. Dan di dalamnya ada production process. Kalau kita bicara tentang production process, teman-teman, mindset-nya ini bukan selalu dalam proses manufacturing, gitu ya. Production process ini adalah mengubah dari sesuatu yang raw, yang tidak teratur, yang yang variabel, yang heterogen, kemudian kita bawa, kita giring masuk ke dalam satu organisasi yang menjadi homogen. Ya, balik tadi ke definisi organisasi, bagaimana sesuatu yang berbeda-beda kemudian kita organisir di sini, gitu. Karena kita ada rule, kemudian kita ada prosedur, gitu ya, sehingga dia nanti output to the environment-nya menjadi seragam, gitu ya, menjadi lebih homogen, menyatu dari perbedaan-perbedaan ini kita menjadi satu, yaitu tujuan organisasi. Kemudian ini the behavioral view of organization. Di sini ada environmental resources, kayak tadi saya bilang. Kemudian di sini ada environmental outputs, gitu ya. Di tengah-tengahnya ini ada formal organization. Ini yang terkait tadi ada prosedur, ada struktur, ada aturan, gitu ya. Keteraturan ini berwujud dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Ada structure, ada hierarki, ada division of labor, dipisahkan gitu, yang kompetensinya di bidang marketing, yang kompetensinya di bidang human resource, yang kompetensinya di bidang production and manufacture, yang sisi misalkan di bidang pengembangan teknologi atau R&D-nya dan seterusnya, gitu ya. Dibuat divisi-divisinya, kemudian dibuat aturan mainnya, gitu ya. Culture-nya dibangun masing-masing. Kemudian prosesnya juga, gitu ya. Apa haknya, apa kewajibannya, norms-nya seperti kayak gimana, gitu ya. Kalau misalkan SOP-nya seperti apa, itu dibuat seragam. Ngucapin salamnya gimana, bagaimana mereka membangun etika di dalam suatu perusahaan, seperti itu. Diseragamkan sehingga ada environmental outputs di sini, ya. Oke. Kemudian di sini ada feature of organization. Ya, ini ada penjabaran yang tadi kita use of hierarchical structure, accountability, authority in system of impartial decision making, adherence to a principle of efficiency, routine and business process, organizational politics, culture, environment and structure. Ini adalah bagian-bagian atau fitur dari organisasi yang pada umumnya akan diterapkan di dalam suatu organisasi untuk merapikan individu-individu tadi yang berbeda-beda, gitu ya. Berikutnya adalah routine and business process, gitu ya. Ini tentang standard operating procedure atau SOP biasanya, gitu ya. Jadi tata urutan pekerjaannya diatur, gitu ya, supaya workflow-nya menjadi lebih rapi, gitu ya. Workflow-nya rapi, nggak saling bersinggungan, urutan kerjanya tahu, siapa melapor kepada siapa, gitu ya, siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa mengevaluasi siapa, dan seterusnya. Itu adalah yang dibicarakan tentang SOP. Kemudian bisnis prosesnya, bisnis firm-nya, itu juga termasuk tatanan yang harus ada di dalam suatu organisasi. Dan untuk hal yang banyak ini, hal yang kompleks ini, maka information system dan keberadaan teknologi akan membuat hal yang kompleks ini menjadi lebih praktis. Hal yang kompleks ini menjadi lebih solid. Itu adalah
peran dari information system atau teknologi adoption di dalam organizational process. Kemudian ini adalah gambaran tentang organization and information system. Bagaimana sih interdependensinya, gitu ya? Di sini ada individual rutin, gitu ya. Nah, ini nanti diatur oleh information system, kayak tadi yang saya bilang, gitu ya. Jadi atur urutan-urutan kerjanya atau workflow-nya. Kemudian mereka nanti alurnya, workflow-nya mau bertanggung jawab ke siapa, memberikan laporan kepada siapa. Nah, ini yang akan merapihkan sebuah bisnis firm pada akhirnya, gitu ya, keberadaan sebuah SOP tadi. Kemudian ada organizational politics, berbicara tentang divergent viewpoint lead to political struggle, competition, and conflict, political resistance greatly hampers organizational change, and so on. Gitu ya. Jadi di dalam organisasi itu juga ada seni politiknya, gitu ya. Karena apa? Terkait dengan pengambilan keputusan, gitu ya. Terkait tentang hubungan kerja, bagaimana adanya perbedaan. Nah, tentunya untuk menyatukan sebuah perbedaan itu maka harus ada standar aturan gitu, yang baku yang diciptakan supaya apa? Menghindari tadi adanya gesekan-gesekan, menghindari adanya konflik. Karena tentunya setiap orang, setiap posisi tadi ya di struktur organisasi, setiap posisi punya sudut pandang yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda-beda. Dan tentunya ketika mereka dihadapkan oleh suatu masalah, gitu dihadapkan pada masalah, maka kemungkinan point of view-nya menjadi berbeda, gitu ya, stressing-nya menjadi berbeda. Nah, tentunya ini harus disatukan dengan tadi ethics yang seragam, aturan yang seragam, yang standar, gitu ya, ada standar bakunya untuk bisa menertibkan ini semua untuk mengurangi terjadinya konflik, gitu ya, sehingga lebih mudah nanti perusahaan itu akan berjalan, terhindar dari hal-hal kecil yang menghambat proses bisnis. Ya. Kemudian ada organizational culture. Ini ya, bagaimana perusahaan itu membangun organizational culture yang baik. Karena tentunya sebuah organisasi ini kan lingkungan, gitu ya. Tapi ada orang-orang di dalamnya, ada individu-individu di dalamnya. Supaya punya kesamaan visi, gitu ya, tidak ada perbedaan, maka harus dibangun culture yang sama, gitu ya. Semangat yang sama, budaya yang sama, sehingga misalkan visi misinya kenapa harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pelaku yang ada di organisasi, dibangun culture yang sama untuk bisa memandang pentingnya sebuah visi dan misi ini harus dicapai, bagaimana sebuah target perusahaan secara bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi bisa dicapai oleh perusahaan. Kalau kulturnya sudah dibangun secara seragam, maka akan lebih mudah gitu ketika mengkomunikasikan sebuah pekerjaan dan tanggung jawab antara atasan, bawahan, bawahan atasan, baik itu top down maupun dari bawah atas, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada organizational environment, poinnya adalah tentang organization and environment have a reciprocal relationship, ya tadi saya bilang gitu ya, organisasi dan lingkungan itu punya hubungan timbal balik, gitu ya. Karena apa? Environment ini adalah organisasi berawal dari individu-individu dalam lingkungan yang berbeda-beda, kemudian bersatu, kemudian organisasi ini juga akan bertindak keluar dengan environment ini. Dan bagaimana organisasi ini bisa punya pemikiran yang sama, bagaimana informasi yang ada di organisasi ini bisa terbaca atau dipersepsikan secara sama juga dengan environment-nya, gitu ya. Itu yang penting dibangun di sini peran dari information system, gitu, supaya tidak ada perbedaan persepsi, tidak ada perbedaan kepentingan dan seterusnya. Kemudian ini ada gambaran tentang environment and organization have a reciprocal relationship, gitu ya. Ini tentang organization and its environment. Gitu. Ada environmental resource and constraint, gitu ya. Ada hambatan dan sumber daya lingkungan, gitu. Ada government, competitor, customer, financial institution, culture, knowledge technology. Tadi sempat disinggung di awal, nanti kita akan bicara secara teknikal tentang
teknik yang dilakukan Porter dalam menilai kondisi eksternal, gitu ya. Ini terkait ini nanti selanjutnya temanya akan bergeser ke situ, gitu ya. Jadi yang dihadapin oleh firm, oleh organisasi ini tidak hanya lingkungan yang ada di dalamnya, gitu ya, tapi dia akan menghadapi lingkungan yang ada di luar dari perusahaan. Contoh misalkan supplier, itu kompetitor, customer, gitu ya, culture, trend, apalagi ya, selera, gitu ya, policy, itu adalah hal-hal di luar dari perusahaan, dari organisasi yang tidak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa membatasi tumbuhnya kompetitor. Kita nggak bisa membatasi customer demand. Customer mah bebas ya, gitu. Pelanggan tuh bebas. Mau seleranya bergeser, mau dia lebih suka yang A daripada yang B, itu nggak bisa kita kontrol, gitu ya. Financial institution ini dalam hal misalkan perbankan, gitu ya, itu juga nggak bisa kita kontrol. Kemudian ada government yang memberikan policy, gitu. Kita maunya jualannya offline, tapi ternyata diberlakukan PPKM, itu adalah policy yang nggak bisa kita kontrol. Itu ada wilayahnya di luar area dari organisasi, gitu ya. Nah, kehadiran dari information system ini bukan berarti untuk mengkontrol hal-hal yang ada di luar dari lingkup organisasi, tapi setidaknya ini bisa menjadi referensi atau acuan tentang bagaimana kita bisa memprediksi hal-hal yang terjadi di masa depan, berkaitan dengan bagaimana kita akan meluncurkan sebuah strategi perusahaan. Gitu ya. Oh, kita bisa melihat nih, gitu, dari data dan informasi yang beredar di internet, ternyata lagi ada pandemi nih, gitu ya, ada satu virus baru yang mempengaruhi kita, yang kemungkinan akan membatasi mobilitas kita, sehingga kita harus transform nih, gitu ya, proses bisnis kita to digitalize, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu tujuannya sistem informasi ini adalah kita bisa mengcapture informasi yang berada di luaran itu tentang berapa jumlah kompetitor kita, gitu ya. Mereka melakukan terobosan apa saja, customer nih seleranya kayak gimana sih, trennya seperti apa, consumer insight itu kayak gimana, apa sih persepsi mereka, gitu ya. Kemudian policy-nya akan mengarah ke kayak gimana nih government kita. Itu setidaknya bisa anticipating, gitu ya, membuat perusahaan bisa mengantisipasi, kemudian menyiapkan strategi barunya. Gitu. Tujuannya adalah itu. Gitu ya. Kemudian ada disruptive technologies, gitu ya, teknologi that brings about sweeping change to business, industry, and market. Gitu ya. Bagaimana teknologi ini selalu membawa perubahan, gitu ya. Disruptive teknologi itu kayak gitu. Dari awal mengganggu, gitu ya, mendisrupsi, gitu ya. Kemudian itu jadi memberikan celah kita, gitu. Dia memberikan dua, sebenarnya respon kita terhadap kebaruan teknologi itu pasti dua. Gitu. Antara itu menjadi tantangan, gitu ya, tantangan tersendiri buat kita, dan satu lagi menjadi suatu opportunity, membuka peluang baru, gitu ya. Jadi tentunya kalau kita bicara tantangan, tantangan itu bisa bermakna negatif dan positif, gitu ya. Kalau dia bermakna negatif maka itu jadi kendala atau barrier, gitu. Tapi kalau misalkan challenge ini bermakna positif, maka itu jadi key driver, gitu. Jadi faktor pendorong kita. Jadi orang tuh kalau ditantang itu responnya pasti dua, gitu ya. Antara dia bete karena ditantangin, atau malah dia tuh ngerasa wah ini hal yang challenging, jadi opportunity buat saya untuk lebih bisa lebih hebat lagi, misalkan kayak gitu ya. Nah, gitu ya, itu adalah disruptive teknologi. Analoginya seperti itu. Kehadiran teknologi itu mengubah semua tatanan, membawa suatu peluang baru, tapi juga sekaligus memberikan barrier buat kita. Nah, bagaimana kita menyikapi sebuah disruptive teknologi ini secara baik, sehingga mendorong sebagai key driver atau trigger untuk perusahaan kita menjadi lebih maju, lebih besar, gitu ya, menciptakan strategi yang luar biasa lagi, yang lebih inovatif, gitu ya, untuk mampu berdaya saing. Dan tentunya perusahaan yang mampu menangkap itu dengan cepat, mampu beradaptasi dengan cepat, gitu ya, maka dia akan menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi, dan mereka
akan menjadi survival gitu, dibanding orang-orang yang lambat proses adaptasinya terhadap teknologi adoption. Kemudian ini ada 5 basic kinds of organizational structure. Ada yang entrepreneurial, ada yang mission birokrasi, divisionalized birokrasi, professional birokrasi, dan adokrasi gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut kalau entrepreneurial ini small startup business and so on gitu ya. Kemudian mission birokrasi ini adalah mid-size manufacturing firm. Ada divisionalized birokrasi gitu ya, Fortune 500 firms. Kemudian ada profesional birokrasi, ini adalah kayak dokter rumah sakit, gitu ya, sekolah, firma hukum, gitu ya. Kemudian ada adokrasi, ini sebenarnya mereka tidak praktis di dalam suatu bidang, tapi dia adalah consulting firm. Gitu. Mereka membantu, mereka assist, mereka apa ya, memberikan sebuah pemikiran. Ya intinya mereka membantu terlaksananya sebuah praktek bisnis gitu ya. Mereka mendukung praktek bisnis, tapi mereka bukan bergerak langsung secara praktis di dalam suatu bisnis. Itu adalah adokrasi. Gitu ya. Oke, kemudian ada other organizational feature, ini ada goals, constituencies, leadership style, task, surrounding environment. Ini beberapa hal yang menjadi faktor penentu, menjadi faktor penting gitu ya di dalam tumbuhnya suatu organisasi. Yang pertama bagaimana menciptakan goals gitu ya perusahaan. Tentunya sebuah perusahaan, sebuah organisasi dia akan menjadi bagus ketika dia selalu menciptakan goals gitu ya. Jadi berupaya untuk memenuhi tujuan perusahaannya atau melampaui gitu ya. Karena goals ini mendorong kita untuk selalu menjadi lebih baik dan seterusnya. Jadi tumbuh gitu ya. Jadi faktor pendorong untuk perusahaan itu atau organisasi itu menjadi tumbuh. Kemudian ada constituencies, ada aturan gitu ya. Aturan, prosedur dan seterusnya yang mendorong perusahaan itu menjadi lebih rapi, sistematis gitu ya. Kemudian ada leadership style, ini penting banget gitu ya. Leadership style ini penting banget. Karena perusahaan yang hebat kadang-kadang dia menjadi performanya menurun ketika ada perubahan leadership style. Gitu. Sering kali hal itu terjadi ya. Penurunan performa organisasi karena perubahan leadership style. Mungkin kalau teman-teman teman-teman mahasiswa pernah misal di BEM gitu ya, ada perubahan ketua BEM, kadang-kadang dengan leadership style yang beda, maka dampaknya terhadap orang-orang yang di sekitarnya menjadi berbeda. Atau misalkan analoginya sama juga kayak teman-teman yang cowok mungkin pernah ngelihat klub bola gitu ketika diganti coachnya gitu, kadang-kadang performa dari tim bola tersebut menjadi menurun. Nah itu adalah leadership style. Bagaimana mereka punya gaya kepemimpinan yang mampu menggerakkan sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi itu. Sehingga mereka dengan senang hati memberikan waktu, upayanya, tenaganya, semua kompetensinya untuk kepentingan perusahaan dan kemajuan perusahaan. Itu bukan hal yang mudah, tapi ada orang-orang tertentu memang yang by nature mereka punya leadership style yang cenderung akan disukai gitu oleh organisasi. By nature ada, tapi misalkan by nature nggak ada, ya setidaknya ini bisa kita pelajari. Kita bisa beradaptasi bagaimana punya gaya kepemimpinan yang baik gitu ya, yang bisa merangkul banyak orang, merangkul banyak perbedaan, sehingga tujuan organisasinya bisa tercapai dengan baik. Kemudian ada penugasan, gitu ya, pemberian wewenang, tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian surrounding environment, membangun lingkungan yang kondusif, gitu ya. Itu adalah bagian-bagian dalam organisasi yang penting untuk menjadi perhatian. Kemudian di sini ada economic impact, gitu ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana sistem informasi berdampak terhadap bisnis, gitu, atau organisasi, ini ada dampak ekonomi. Kita tahu bahwa
internal perusahaan kita itu pasti akan terkait dengan kondisi-kondisi di luarnya. Ya. Contoh misalkan kita memproduksi barang, maka kita terkait dengan daya beli masyarakat, kita terkait dengan kondisi pada saat itu, misalkan sekarang lagi pandemi, banyak PHK. Nah, contohnya itu adalah economic impact gitu, yang berpengaruh terhadap performa organisasi. Sesuatu hal di luar dari organisasi, sesuatu hal ada yang berada di lingkungan environmental, tapi has an impact to business perform, gitu ya. Contohnya itu. Kemudian ada IT affects the cost and quality of information and changes economic of information, gitu ya. Jadi bagaimana sebuah information technology itu berdampak terhadap biaya, kualitas informasi yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian ada transaction cost theory, ada poin pertama adalah firm seek to economize on transaction cost, gitu ya. Jadi umumnya, gitu ya, sebuah organisasi itu memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, gitu ya. Ini adalah cost theory. Bagaimana dia sebisa mungkin biaya ini lebih ekonomis, lebih efisien. Gitu. Kemudian IT lower market transaction cost for a firm, making it worthwhile for firms to transact with other firms rather than grow the number of employees, gitu ya. Mungkin di pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa keberadaan IT itu selain untuk memangkas biaya, gitu ya, dia juga memberikan kepraktisan, gitu. Alur kerja yang tadinya panjang menjadi lebih pendek, gitu ya. Itu adalah peran dari IT, gitu ya. Kemudian jadinya kayak tadi kalau misalkan perusahaan kecil, mereka tidak perlu banyak orang yang dipekerjakan, cukup dengan misalkan menggunakan software yang bisa membantu pekerjaannya, dan itu bisa menggantikan fungsi manusia yang ada di dalamnya, sehingga cost-nya menjadi lebih ramping, gitu ya. Struktur organisasi menjadi lebih ramping, cost-nya menjadi lebih rendah, seperti itu. Kemudian ini the transaction cost theory of the impact of information technology on the organization, seperti ini, gitu ya. Jadi semakin size firm atau semakin ukuran suatu perusahaan semakin besar, maka transaction cost transaksinya itu menjadi lebih besar, gitu ya. Jadi harusnya keterlibatan di dalamnya information technology harus lebih besar juga. Semakin kecil scope atau size dari perusahaan itu, transaction cost-nya semakin rendah, gitu. Keterlibatan IT pun nggak perlu yang tinggi-tinggi, gitu. Jadi IT ini digunakan sesuai dengan tujuannya, ya, sesuai dengan prosesnya. Jadi kalau perusahaan besar ya tentunya dia butuh investasi teknologi yang besar, gitu, karena aktivitasnya banyak, gitu. Orang yang diatur, yang harus dibuat prosedurnya, yang harus mengaplikasikan sistem informasi ini banyak, sehingga ya pasti transaction cost-nya banyak karena dia size of firm-nya besar, gitu. Dan kalau misalkan perusahaan itu masih quiet small, misal startup, gitu ya, ya sebenarnya teknologi adoption-nya nggak terlalu kompleks, gitu ya, seperti perusahaan yang size-nya besar. Kemudian ada agency theory, gitu ya, firm is nexus of contracts among self-interested party requiring supervision. Kemudian ada firms experience agency cost, kemudian ada IT can reduce agency cost, gitu ya. Jadi kalau dari teori agency ini sama sebenarnya, gitu ya, keberadaan IT, keberadaan sistem informasi ini seperti tadi, workflow-nya menjadi lebih ringkas. Kalau sekarang saya bicara tentang supply chain-nya menjadi lebih ringkas, lebih pendek, gitu, karena diwakili oleh sistem informasi. Gitu. Oke, dan ini sebaliknya, gitu ya, sebaliknya dari yang tadi, semakin besar, gitu ya, firm size-nya, semakin besar firm size-nya, maka agency cost-nya semakin pendek. Gitu. Dan sebaliknya semakin kecil ukuran dari perusahaan atau organisasi tersebut, maka agency cost-nya menjadi lebih besar. Kayak gini ya.
Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah organizational and behavior impacts, gitu ya. IT flattens organization decision making push to lower level, fewer manager needed, IT enables faster decision making and increase span of control. Jadi IT itu seringkali berdampak pada decision making process, gitu ya. Sehingga decision making process ini lebih banyak akan dibagi, didistribusi, gitu ya. Kalau misalkan kita nggak menggunakan IT, tentunya akan ada proses yang panjang, gitu ya. Orang melaporkan semuanya ke atasan, gitu ya. Dengan ada sistem informasi ini, kita ada distribusi wewenang, gitu ya. Muncul distribusi wewenang sehingga setiap divisi dia bisa membuat keputusan sendiri karena dia bisa narik data sendiri, gitu ya. Antar divisi bisa sharing informasi, gitu. Jadi lebih cepat pengambilan keputusannya karena lower level pun bisa melakukan itu. Berbeda kalau misalkan antara divisi ini tidak menggunakan sistem informasi, maka dia cenderung melaporkan ke atas, gitu ya. Kalau sekarang ini kayaknya CEO-nya cukup nontonin aja gitu dari atas apa yang terjadi di bawah karena ada distribusi wewenang dalam mengambil keputusan. Itu menjadi lebih seperti itu kalau misalkan kita melibatkan IT, gitu ya. Karena dengan melibatkan IT, maka ini seorang pemimpin ini masih bisa mengkontrol dari jauh, gitu ya, tanpa semuanya harus dia semua yang handle. Gitu. Kemudian ada post-industrial organization, disebutkan bahwa di sini organization flatten because its post-industrial societies authorities increasingly relies on knowledge and competence rather than formal position, gitu ya. Nah, berbeda halnya kalau di post-industrial organization, gitu ya, maka otorisasi dalam membuat sebuah keputusan ini adalah bergantung pada kompetensinya, gitu ya. Kalau dia punya pengetahuan, dia punya kompetensi, maka dia bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, tinggal tergantung nih bagaimana value, bagaimana culture yang mau dibangun, gitu ya. Mau post-industrial organization yang sifatnya lebih unstructural, gitu ya, yang orang itu secara demokrasi itu bisa berperan di dalamnya, atau mau yang secara structure. Dan tentunya kedua tipe ini, gitu ya, organizational and behavioral impact ini sama-sama memanfaatkan teknologi di dalamnya. Oke. Kemudian di sini ada organizational resistance to change. Ini adalah yang saya bilang tadi, keberadaan teknologi ada dua responnya kemungkinan, gitu ya. Bisa menganggap itu sebagai challenge, bisa menganggap itu sebagai opportunity, gitu ya. Gitu. Ada kalanya ketika itu tidak diikuti oleh kemampuan dia dalam mengadopsi teknologi, maka organisasional akan cenderung bersikap resistance terhadap sebuah perubahan. Gitu. Sebaliknya, ketika dia punya readiness yang baik, maka dia akan cenderung menganggap bahwa itu adalah sebuah tantangan yang harus diselesaikan dan menjadi key driver atau pendorong mereka untuk menjadi lebih baik performanya. Oke, yang berikutnya adalah tentang the internet and organization. Ini adalah kaitan tentang bagaimana dampak internet terhadap kemajuan sebuah organisasi, tumbuh berkembangnya sebuah organisasi, proses bisnis dalam sebuah organisasi. Saya nggak perlu jelasin panjang lebar, dan karena ini pasti teman-teman udah punya cukup wawasan tentang hubungan antara internet dan organisasi, gitu ya, dalam hal tentang accessibility of data or information, storage of information, and so on. Kemudian ada central organizational factor to consider when planning new system, gitu ya. Jadi ketika kita mau merencanakan sebuah sistem yang baru, maka yang menjadi perhatian kita itu adalah tentang environment, structure, culture, and politics, type of organization, main interest group affected by system, task, decision, business process. Gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Kesiapan, readiness of them, gitu. Dari semua ini readiness-nya seperti apa?
ketika diterapkan sebuah system. Tentunya perlu approach. Nah, approach-nya seperti kayak gimana nih, gitu ya. Kalau misalkan ini tentang penerapan sebuah sistem yang baru terkait dengan IT, ya mungkin gitu ya, perusahaannya perlu ngasih training dulu, sosialisasi dulu, gitu ya, uji coba dulu, ngasih waktu adaptasi gitu ya. Berapa lama waktu adaptasi untuk organisasi ini supaya dia bisa cakap atau terampil dalam sistem yang baru dan seterusnya, gitu ya. Kemudian, why do some firm become leaders in their industry, gitu ya. Nah, ketika ditanya tentang kenapa mereka mampu berdaya saing atau mereka mampu menjadi pemenang dalam suatu persaingan, tadi saya bilang ada technical approach dari Michael Porter tentang competitive advantage, gitu ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika dia mau punya competitive advantage yang bagus, yaitu tentang traditional competitors, new market entrants, substitute products and services, customer and suppliers. Gitu ya. Ini hal-hal yang penting diperhatikan. Perusahaan mesti tahu siapa kompetitornya, gitu ya. Kemudian perusahaan mesti tahu siapa pemain barunya, produk substitute-nya ada nggak, atau service substitute-nya ada nggak. Kemudian siapa saja pelanggannya, behavior-nya seperti apa, trennya seperti apa, seleranya seperti apa, kemudian supplier-nya dia siapa, ya. Mampu menyediakan supply secara continuity atau tidak. Jangan-jangan ketika kita menjanjikan suatu produk atau layanan, kita nggak megang supplier yang mampu provide continuity supply gitu. Direbut sama pesaing kita. Nah, itu menimbulkan layanan yang nggak baik akhirnya ke konsumen kita. Contohnya seperti itu. Ya, ketika kita mampu menguasai 5 hal ini, gitu ya, maka kita akan bisa memenangkan sebuah persaingan bisnis. Oke, ini adalah gambaran tentang Porter's Competitive Forces Model. Kemudian ini penjabarannya tadi. Silakan teman-teman baca. Oke, di sini ada 4 generic strategies for dealing with competitive forces, gitu ya, enable using IT, gitu. Ada low cost leadership, product differentiation, focus on market niche, strengthen customer and supplier intimacy. Ya. Ini generic strategies, gitu ya, strategi generik yang apa ya, yang mesti dipunyai, gitu ya, kayak rule of thumb-nya, gitu ya, ketika kita mau membangun competitive forces. Yang pertama adalah low cost leadership. Low cost leadership ini jangan langsung dimaknai sebagai kita mampu menyediakan barang dengan harga yang termurah, gitu ya. Tidak selalu seperti itu mindset-nya. Low cost leadership bisa kita artikan sebagai kita mampu memberikan efisiensi, cost efisiensi pada perusahaan kita, yang pada ujungnya mungkin berimbas pada competitive price of final product, gitu ya. Kemudian product differentiation, kita mampu memberikan produk yang punya value, yang punya value proposition yang baik di mata konsumen, gitu ya, punya uniqueness. Kemudian ada focus on market niche, gitu ya. Market niche itu apa, gitu ya? Market niche itu adalah kita seringkali memproduksi suatu barang dan jasa cenderung yang pada saat itu menjadi tren banyak orang. Padahal sebenarnya ketika kita memilih barang yang menjadi tren banyak orang, pesaingnya lebih banyak. Gitu ya, pesaing kita lebih banyak. Density-nya atau kepadatannya itu udah full, gitu ya. Nah, kalau kita bilang fokus on market niche, ini adalah kita lihat yang mereka nggak punya apa, gitu ya. Semua orang nawarin ini, tapi belum ada loh yang nawarin ini. Itulah yang disebut market niche. Gitu ya. Sehingga kita punya faktor pembeda. Kita punya uniqueness yang membedakan kita dengan yang lainnya. Jadi kita nggak punya kompetitor yang banyak nih. Itu yang dibilang fokus on market niche. Kuncinya apa? Inovasi. Gitu ya. Kuncinya adalah inovasi. Ketika kita mampu berinovasi secara berkelanjutan, gitu ya, baik itu produknya, baik cara kita berpromosi. Jadi kalau kita bilang strategi itu tidak selalu wujudnya dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk layanan, gitu ya. Kita bisa dalam bentuk misalkan
digital media kita lebih beragam, contohnya itu ya. Kemudian strengthen customer and supplier intimacy. Ini tentang customer relationship management biasanya. Bagaimana kita membangun basis data, bagaimana kalau basis datanya rapi, tentunya kita menjalin relationship-nya menjadi lebih baik, gitu ya. Itu adalah tentang strengthen customer and supplier intimacy. Oke, kemudian ini jabarannya. Ini tentang the internet's impact on competitive advantage. Saya nggak usah jelasin terlalu panjang lebar karena saya yakin teman-teman juga pasti memahami hal ini, gitu ya. Ini tentang business value chain model, bagaimana sebuah model bisnis, gitu ya, memberikan value, added value, gitu ya, ketika kita melibatkan information technology di dalamnya. Kemudian ini gambaran gitu ya tentang value chain model. Itu ada support activities-nya, ada primary activities, di sini ada administration and management, human resource, technology, gitu ya. Ketika ini semua dengan melibatkan IT, IS, gitu ya, maka menjadi lebih simple, lebih standardized output-nya, gitu ya. Kemungkinan failure pada workflow, gitu ya. Jadi kan biasanya proses bisnis itu alurnya kan harus berkelanjutan gitu ya. Ketika ini sudah diatur dengan melibatkan IT, cenderung alurnya itu menjadi lebih rapi dan berkelanjutan gitu ya, sustainable, terukur kan gitu ya kalau IT itu. Nah, ketika kita tidak melibatkan IT, akan sangat memungkinkan itu workflow-nya terputus di tengah jalan gitu ya. Nah, itu yang membuat performa bisnis menjadi menurun. Sehingga diupayakan ketika kita punya teknologi, investasi teknologi yang baik gitu ya, maka workflow-nya menjadi lebih lancar gitu ya, yang disebut business support activities. Kemudian ada primary activities, ada inbound logistik, operation, sales and marketing, service, dan seterusnya. Ketika semuanya ini terintegrasi dengan baik, maka proses pengambilan keputusannya akan menjadi lebih cepat gitu ya. Kita tahu misalkan inventory-nya kurang, kita harus menghubungin supplier, data suppliernya, basis datanya sudah ada gitu ya. Kemudian sistem procurement-nya ada, nah gitu ya. Kemudian operation sistemnya udah jalan gitu, udah secara automation-nya itu udah jalan gitu workflow-nya. Kemudian sales marketing-nya juga seperti itu, services-nya kayak gitu dan seterusnya. Maka value chain-nya udah terbentuk gitu dalam organisasi ini. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah value web. Kalau ini menggunakan jaringan, sama saja gitu ya, intinya bagaimana industri ini bisa terhubung dengan supplier gitu ya, dengan mau indirect suppliernya, customernya, strategic alliances and partner of firm gitu. Nah, ini bisa terkait gitu ya. Contohnya tadi kalau misalkan sudah ada intranet, ada extranet, ada internet. Semua bisa masuk di dalamnya, bisa terintegrasi, bisa berkomunikasi, bisa sharing informasi, seperti itu. Sehingga ketika mengambil keputusan, itu lebih cepat prosesnya. And in the end adalah information system can improve overall performance of business units by promoting synergies and core competencies. Gitu ya. Intinya adalah semuanya harus berkolaborasi. Gitu ya. Harus selalu ada reciprocal activities. Ada kesalingan, gitu ya. Ada kolaborasi. Kalau semuanya jalan sendiri-sendiri, ya tentunya sia-sia tadi ada sistem informasi. Gitu ya. Kalau memang sistem ini dibangun untuk mereka bisa saling berkolaborasi, dibangun alur yang sesuai gitu, misalkan bagian ini akan melaporkan kepada bagian ini, kemudian siapa yang akan mengevaluasi. Nah, ketika di setting ada timbal balik, hubungan timbal balik semacam itu yang disebut sinergi gitu ya, itu yang disebut kolaborasi, sehingga ini bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian ada core competencies gitu ya, setiap bidang-bidang kompetensi tadi harus saling mendukung gitu ya. Tentunya
sebuah perusahaan tidak bisa performanya dikatakan baik kalau misalkan yang berkembang cuma kompetensi di bidang marketing, cuma di bidang produksi dan seterusnya. Ini semuanya adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang harus kita organisir, harus kita koordinasikan dengan baik supaya dia jadi satu kompetensi besar yang bisa diandalkan bagi perusahaan. Network based strategies, gitu ya, bagaimana kita menyusun, mengarrange sebuah network, gitu, network ekonomis, virtual company model, bisnis ekosistem. Kalau kita bicara bisnis ekosistem itu kan stakeholder-nya banyak ya, ada bisnis itu sendiri, ada supplier, ada customer di dalamnya, ada government mungkin, gitu ya, ada financial institution, itu adalah ekosistem. Dibangun semuanya, bagaimana mereka saling berhubungan. Gitu. Oke. Oke. Ya ini ya, gitu ya, ada new market entrance, supplier, customer, ini bisa ditambahin semuanya gitu ya, kalau misalkan ekosistem tergantung sebagaimana kita mau membangun sistem itu dengan mengkaitkan pihak-pihak yang ada di luar kita. Gitu ya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana keterlibatan sistem informasi dalam sebuah organisasi dan penciptaan strategi bisnis. Selebihnya teman-teman bisa baca material saya lebih lanjut dan bisa tanya jawab melalui channel YouTube saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri perkuliahan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.